Ya munawwir qalbi nawwirni binuril iman. Allah biterang hati aku, Allah beri cahaya iman. Terang hati nun terang, buka kandang nur imani. Hati pengeh banceremen, bak meneen sinurani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa akhlaqan karima wa rizqan halalan tayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, di hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang kelima. Jadi, alhamdulillah telah dapat kita kuasai pelajaran yang pertama dan bagian yang kedua, bagian yang ketiga, dan bagian yang keempat. Alhamdulillah bisa dikuasai semua kan? Mana kira-kira? Pada pembahasan yang keempat tentang masalah tarkib na'an man'un. Saat kita belajar kitab, saat kita baca kitab, alhamdulillah sudah dapat kita bedakan mana tarkib jumlah ismiyah, adapun tarkib na'at dan man'un. Karena hampir sama tarkib jumlah ismiyah dan tarkib na'at man'un hampir sama. Perbedaannya di mana? Cuman di nakirah dan ma'rifahnya. Di tarkib jumlah ismiyah, nakirah dan ma'rifah bukan persyaratan. Tapi di tarkib na'at man'un, nakirah dan ma'rifah satu persyaratan. Sehingga apabila man'utnya ma'rifah, na'at juga harus ma'rifah. Apabila man'utnya nakirah, na'at juga harus nakirah. Nah, ini peraturan di tarkib na'at man'un. Nah, di hari ini pelajaran yang kelima, bagian yang kelima, penjelasannya tentang masalah jumlah ismiyah diberi na'at. Jumlah ismiyah diberi na'at. Apa maksudnya? Hari ini kita belajar menggabung. Pelajaran yang kedua tentang masalah jumlah ismiyah. Pelajaran yang keempat tentang masalah tarkib na'at man'un. Pelajaran yang kelima ini kita belajar menggabungkan. Bagaimana cara menggabungkan jumlah ismiyah dengan na'at man'un. Nanti kita gabungkan apa jadi 4 kalimat, adapun jadi 3 kalimat. Dalamnya ada jumlah ismiyah, ada na'at man'un. Jadi sudah kita satukan, kita belajar menggabungkan. Tapi persyaratan tetap harus ada. Walaupun kita gabungkan jumlah ismiyah dengan tarkib na'at man'un, yang perlu kita jaga adalah persyaratannya. Persyaratan yang ada pada jumlah ismiyah apa saja? Yang pertama, jenis. Yang kedua, jumlah. Itu dijaga, diingat. Persyaratan di tarkib na'at man'un, jenis, jumlah, ma'rifahnya, adapun nakirahnya. Ingat persyaratannya. Sehingga nanti insya Allah saat kita menggabungkan mudah.
Oh, berarti ini jumlah ismiyah. Oh, berarti ini tarkib nama nun. Nah, kita belajar menggabungkan. Nah, di sebelumnya kita perhatikan dulu kosakata. Waladun, anak. Waladun, anak. Qari'un, qari'un, orang yang membaca. Mutlaqun, mutlak. Makruhkan. Musta'malun, yang dipakaikan. Siwakun, bersiwak atau gosok gigi. Haidun, haid. Damun, darah. Kharijun, yang keluar. Rakidin, yang tenang. Balighun, yang balik. Balighun, yang baligh. Nah, sudah kosakata. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasannya. Ada yang tinggal mana kosakata? Musta'malun, yang dipakaikan. Nah, ini kita perhatikan pembahasannya. Perhatikan baik-baik pembahasan. Nanti harus bisa menggabungkan. Nah, kesesuaian antara na'at dan man'un dalam hal ma'rifah dan nakirahnya jangan difahami pada ada tidak adanya kata alif dan lam saja. Akan tetapi jika man'ut ma'rifah walaupun tanpa alif dan lam maka naatnya pun juga harus ma'rifah. Apa maksudnya? Kita telah memahami bahwa salah satu tanda isim ma'rifah adalah masuk alif dan lam. Jadi jangan sampai memahami isim ma'rifah cuman alif dan lam. Karena isim ma'rifah bukan cuman alif dan lam. Kita perhatikan saja apabila man'utnya ma'rifah, maka naatnya pun harus ma'rifah walaupun tanpa alif dan lam. Apabila kita melihat naatnya ma'rifah, maka man'ut pun harus ma'rifah walaupun tanpa alif dan lam. Mana contohnya? Salah satu isim ma'rifah isim alam yang bermakna orang apun tempat. Kita memperhatikan kadang ada kalimat bermakna nama orang. Contoh Muhammadul alimu, Muhammad yang alim. Berarti apa maksudnya? Isim ma'rifah jangan cuman kita pahami alif dan lam, tapi masih banyak yang lain. Di antaranya isim alam. Pahami kan? Yang intinya apabila naat nakirah, man'ut juga harus nakirah. Nah. Udah lanjut? Selanjutnya susunan mubtada dan khabar bisa saja keduanya atau salah satunya disifati dengan naat. Ulang. Susunan mubtada dan khabar adapun jumlah ismiyah bisa saja keduanya atau salah satunya disifati dengan naat. Dengan demikian, maka kita perhatikan pola kalimatnya bisa menjadi seperti berikut. Perhatikan kalimat berikut.
Muhammadun. Ada. Muhammadul mahiru hadirun. Muhammadul mahiru hadirun. Nah. Nah, baru kan? Muhammadul ini kan al-mahiru apa jangan al-mahiru betul hadirun. Barisnya Muhammadul mahiru hadirun. Maknanya apa? Bermula ini mubtada. Muhammadun ke mubtada. Bermula Muhammad yang mahir itu yang hadir, yang datang. Mubtada, kabarnya mana? Yang mana kabar? Hadirun. Itu kabar isim marfu dan sesuai isim marfu. Nah, berarti tinggal yang di tengah ini kan? Jumlah ismiyah mubtada dan kabar. Nah, ini. Mubtada, kabar. Adik ada diselangi oleh kalimat yang di tengah. Untuk apa kita i'rab ini? Bermula Muhammad yang tadi sifat na'an. Arti mahiru sebagai na'an. Kemana kita na'an kan? Muhammadun sebagai man'un. Berarti dalam kalimat ini sudah ada jumlah ismiyah, sudah ada tarkib na'an man'un. Perhatikan. Dalam kalimat ini sudah ada jumlah ismiyah, sudah ada na'an tarkib na'an man'un. Muhammadul mahiru hadirun. Bermula Muhammad yang mahir. Kita i'rab ini dulu. Muhammadun ke mubtada. Mahiru na'an ke man'un. Muhammadunnya man'un. Cukup persyaratannya kira-kira? Harus ada berapa syarat nama man'un? 3. Harus ada ini, susunan ini harus ada 3 syarat. Yang pertama jenis. Sama-sama muzakkar. Kemudian yang kedua jumlah. Sama-sama mufrad. Yang ketiga ma'rifah atau nakirah. Sama apa? Ma'rifah. Muhammadun isim alam, ma'rifah dengan isim alam, mahiru, ma'rifah dengan alif dan lam. Arti ini sah jadikan sebagai na'an man'un. Kemudian karena ini mubtada harus ada kabarnya. Maka hadirun sebagai kabar. Muhammadu mubtada, hadirun ke kabar. Jumlah ismiyah syaratnya berapa? 2. Apa saja? Jenis dan jumlah. Sesuai kan? Jenisnya Muhammadun mudzakkar, hadirun mudzakkar juga. Jumlahnya Muhammadun mufrad, ini mufrad. Tidak. Berarti sudah dipahami? Berarti insyaallah pelajaran subuh ini tidak sulit kan? Tinggal kita gabungkan. Nah, ini berapa kalimat ini? Berapa kalimat? 1, 2, 3. 3 kalimat. Ada contoh satu lagi. Kita buat 3 kalimat juga. Cuman agak beda. Coba perhatikan. Al-waladu talibun mahirun. Nah, satu lagi. Satu lagi apa? Al-waladu talibuna. Talibun mahirun.
mahirun. Mahirun. Barisnya al waladu talibun mahirun. Nah, mana kita kasih hati beneran. Ini kita lihat kalimat ini, kita perhatikan dulu di mana jumlah ismiyahnya, yang mana terkib dan manuhnya. Ini kira-kira al-waladu talibun sah dijadikan sebagai nan manun? Al-waladu talibun sah dijadikan terkib nan manun? Kira-kira sah apa enggak? Tidak. Kenapa tidak? Ada persyaratan yang kurang. Satu marifah, satu nakirah. Kira-kira yang mana sah jadikan terkib nan manun? Mahirun sama talibun sama mahirun. Nah, ini cocok di dua. Sebagai tarkib apa? Na'at man'un. Nah, berarti di sini yang disihati. Penuntut yang mahir. Ya kan? Penuntut yang mahir. Berarti talibun mahirun tarkib na'at man'un. Cukup persyaratannya. Tinggal ini. Kira-kira dari al-waladu talibun. Tarkib na'at man'un tidak sah. Karena ada syarat nggak cukup. Marifahnya satu marifah, satu nakirah. Sekarang kita beralih ke jumlah ismiyah. Kira-kira cukup syaratnya? Cukup syarat? Jumlah ismiyah berapa syarat? 2 cuma. Jenis dan jumlah. Jenis sama muzakkar, jumlah sama. Berarti jadikan ini jumlah ismiyah. Makna bermula anak itu santri yang mahir. Nah, ada bisa kan? Mana Feria? Jangan cuma ganggu-ganggu. Bermula anak itu santri yang mahir. Al-waladu talibun jumlah ismiyah, talibun mahirun jumlah tarkib na'at man'un. Nah, berarti talibun menanggung 2 beban ini. Yang pertama dia sebagai khabar dari waladu, kedua dia sebagai na'at dari man'un. Sama enggak dengan yang di atas? Beda sedikit. Kalau yang di atas duluan jumlah ismiyah. Kalau di atas tarkib ma'mum duluan, baru khabarnya dikemudiankan. Kalau ini jumlah ismiyah duluan, manunya dikemudiankan. Nah, gimana? Ilham, mengerti? Lo nggak pulang nih? Udah, satu lagi. Habis ini udah soal, udah. Nah, perhatikan satu lagi yang 4. Yang 4 kalimat. Perhatikan. Muhammadul qari'u talibun mahirun. Muhammadul qari'u talibun mahirun. Nah, kalimat yang ketiga bunyinya apa? Muhammadul al-qari'u. 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 Habis itu qari'u talibun. Talibun barisnya Muhammadul
qari'u, talibun, mahirun. Nah, mana kira-kira arti itu? Perhatikan dulu yang mana nih jumlah ismiyah, yang mana tarkib nama nun. Baru isi arti. Yang asal tulis artinya. Perhatikan bentuk kalimat dulu. Kira-kira dari Muhammadul ini qari'u. Apa kita bikin sebagai jumlah ismiyah ataupun tarkib nama nun? Hah? Kita perhatikan. Kalau kita jadikan tarkib nama nun, perkataan cukup? Cukup. 3 perkataannya kan? Jenis sama, jumlah sama. Sama nakirah apa sama ma'rifah? Sama ma'rifah. Muhammadun ma'rifah dengan semalam, qari'u ma'rifah dengan alif dan lam. Berarti maknanya? Hah? Bermula Muhammad. Nah, bermula. Berarti ini sebagai yang pertama dulu. Bermula kabarnya? Enggak usah ini kabarnya, karena ada kalimat lain nanti. Bermula Muhammad yang membaca. Nah, ini Muhammadun sama talibun. Ini kita jadikan tarkib jenis ismiyah. Kira-kira syarat cukup? Cukup. Berarti kita jadikan terus. Bermula Muhammad yang mahir. Ini kabar itu santri. Berapa yang ram ini? Nah lagi cukup syarat. Sama-sama. Nakirah. Talibun jumlahnya sama, jenisnya sama. Nakirahnya sama-sama nakirah. Kalau Muhammadun sama qari'u sama-sama ma'rifah. Talibun sama mahirun sama-sama nakirah. Berarti nah lagi. Itu santri yang mahir. Jadi dalam contoh ini sudah ada jumlah ismiyah, sudah ada jumlah sudah ada tarkib naat man'un. Yang pertama bermula Muhammad yang membaca itu santri, jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah 1, tarkib nama man'un berapa? 2. Yang pertama Muhammadun sama qari'u, tarkib nama man'un sama-sama ma'rifah. Yang kedua talibun mahirun, tarkib nama man'un sama-sama nakirah. Nah, kita dipahami. Nah, berarti yang bisa